akhir tuh kita kayaknya udah diberi angin segar, udah hampir menang. Ternyata di menit ke-99 kayaknya emang wasitnya nungguin supaya Bahrain gol kayaknya. Koordinasi yang begitu solid sepanjang permainan di menit-menit atau detik-detik krusial justru sayang sekali fokusnya hilang. Ini dua pemain yang kerap kali dikritik dalam beberapa pekan terakhir, Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Struijk. Namun di pertandingan tadi menurut saya mereka mampu membuktikan kalau mereka masih sangat bisa berkembang menurut saya. Sakit lah. Banget Mas. Gila udah tinggal kayak Sakit gitu, banget. sakit banget. Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola pakai nalar bersama saya Noella Siserina, Mas Sabto Haryo dan juga Rizal Pahlevinho. Cakep. Goks, dan hari ini kita tapping ini benar-benar setelah match Indonesia versus Bahrain. Jadi kita lihat tapping dalam keadaan yang begitu berapi-api dan emosi dan tentunya semangat. Tapi kita akan kupas tuntas ya. Kita akan ulas bagaimana pertandingan Indonesia melawan Bahrain tadi yang gagal comeback, yang sebenarnya udah sampai akhir tuh kita kayaknya udah diberi angin segar, udah hampir menang. Ternyata di menit ke-99 kayaknya emang wasitnya nungguin supaya Bahrain gol kayaknya. Tapi kita akan bahas satu persatu. Boleh. Ya. Boleh. Kita mulai dari bagaimana line up yang diturunkan tadi ya. Line up yang dipilih sama Coach SCY. Kita lihat Jordi Amat yang memang diturunkan di starting line up dan bukan Rizky Ridho. Gimana melihat Jordi Amat tadi yang diturunkan? Ya kan selalu kita katakan ya, kalau bicara Sintayong, kita nggak bisa nebak komposisi apa sih yang akan dia munculkan gitu kan. Yang satu-satunya yang paling optimis untuk start itu Hilgers yang kita sebutkan selalu. Dan betul dia menjadi starter. Jadi memang keputusan yang biasa dimainkan oleh Sintayong untuk memainkan pemain debut dan langsung bisa kasih impact, kebukti lagi Hilgers tampil bagus gitu. Yang mengejutkan sih kalau Jordi Amat kan emang preferensi Sintayong jelas, dia manggil Jordi Amat kenapa gitu. Dan kemarin-kemarin orang mengatakan bahwa Jordi Amat sering buat blunder. Tapi harus diingat pasangannya siapa pada saat dia melakukan blunder itu kan. Coverage areanya sebesar apa ketika dia berpasangan dengan bukan Jay Itzes dan juga Hilgers gitu. Tadi agak dipertanggungjawabkan juga keputusan dari Sintayong. Jordi Amat tampil gak jelek juga. Ada dua kesempatan mungkin yang dia sempat agak sedikit lambat untuk melakukan sapuan. Jadi bolanya kerebut. Dan satu lagi pelanggaran yang gak perlu gitu. Mungkin cuma dua. Cuman kan kalau kita lihat secara overall, Itzes juga berapa kali kehilangan posisi. Banyak lah pemain belakang kita yang kehilangan posisi gitu. Jadi kalau orang mau bilang Jordi Amat masuk terus tim kita mainnya jadi jelek, ya enggak juga gitu. Yang paling mengejutkan mungkin juga posisi Malik Rizaldi. Iya, ini pemain yang wow, ternyata dipasang oleh Sintayong dan menurut gua dia lagi-lagi ngebuktiin kenapa dia dipanggil. Karena work ethic yang dia punya, ngejar bola terus, ngebuka ruang, berani untuk minta bola. Biasanya kan pemain-pemain kita kan agak pasif ya untuk itu. Tapi dia berani, ayo per bola gua, berani. Duel berani. Bahkan dalam keadaan kepala benjut loh. Itu sobek, tapi dia benar-benar lanjut. Itu keren banget. Jadi ya, kalau dilihat secara overall, cukup bisa dipertanggungjawabkan strategi dari Sintayong. Babak pertama dia harus ada perubahan permainan ya, yang begitu signifikan di 30 menit pertama sampai masuk ke 45 menit babak pertama. Jadi ya komposisinya ya secara overall menurut gua tepat sih keputusan Sintayong. Dan juga dari segi pemilihan line up ya, digadang-gadang pemanggilan Jordi Amat kan memang ditujukan dengan pemain seperti dia yang memiliki pengalaman segitu banyak, tentu sangat dibutuhkan ya pemain seperti ini. Tapi saya rasa di pertandingan babak pertama, khususnya 30 menit pertama, bukan hanya Jordi Amat yang tampil kurang maksimal, tapi secara keseluruhan dari lini belakang pun juga tampil kurang maksimal. Dimulai dari Sandy Walsh, bergeser ke Hilgers juga agak mungkin pengalaman pertama dia ya, 30 menit pertama. Verdong, bahkan Jay Itzes juga kali ini diturunkan sebagai pemain yang beroperasi di area kiri, yang menurut saya di 30 menit pertama dia tampil kurang nyaman di posisi sana. Tapi praktis setelah 30 menit, setelah kita ketinggalan lah, katakanlah kita mulai berkembang di sana. Dan puncaknya kita menyamakan kedudukan di akhir babak pertama, walaupun reviewnya lama juga ya. Yang menurut saya padahal itu jelas gol harusnya, tapi reviewnya sangat lama. Tapi kita memang sangat layak untuk menyamakan kedudukan di pertandingan babak pertama tadi tentunya. Iya, tapi memang benar kalau misalnya dibilang 30 menit pertama tadi kita ibaratnya mungkin masih kurang jejak gitu ya sebenarnya. Tapi apakah itu efek dari permainan-permainan
strategi dari pemain-pemain Bahrain karena kan emang banyak banget berjatuhan. Iya. Jadi banyak banget peluit yang ditiupin yang harus stop. Jadi once misalkan passingnya baru bagus harus stop lagi. Ya, antisipasi strategi yang harus diakui bagus dari Bahrain setelah mereka kalah menang lawan Australia, tapi begitu dibantai sama Jepang di kandang sendiri, tentunya mereka berbenah. Kita lihat dari sisi permainan berubah banget. Bahrain yang tadinya begitu narrow di tengah, flag-nya begitu gampang ditembus, tadi enggak. Tadi mereka betul-betul rapi, pressing-nya, counter press-nya. Kita nggak dibuat nyaman sama sekali. 30 menit kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa masuk ke wilayah pertahanan mereka gitu. Memang karena pressing-nya begitu bagus. First touch mereka, kontrol mereka, tiap dapat bola atas, pantulan kemana, pasti udah ada temennya. Pantulan bawah, ada lagi temennya. Kehilangan bola, press sampai bola pemain kita 2 sentuhan hilang. Nggak nyampe 3 sentuhan, 2 sentuhan udah hilang, 2 sentuhan hilang. Emang gitu cara untuk buat kita nggak bisa ngembangin permainan. Strategi mereka berjalan, tapi akhirnya Sinteyong dengan cerdas mengganti strategi. Bola lebih ditarik ke belakang. Ya gaya-gaya Ainge, gaya-gaya Enzo Maresca, tarik ke belakang, maksa lebih ke stretch permainan dari Bahrain. Bola lama di Martin Pas, umpan ke Hilgers, umpan ke Itses, umpan ke Ahmad di depan, balik lagi. Sampai mereka 7 orang tuh masuk ke wilayah pertahanan kita, baru tuh kita bisa keluar pelan-pelan. Sampai akhirnya terjadi gol itu. Itu juga pergerakan yang luar biasa dari Rafael Strijk. Dia berani untuk masuk ke dalam, keputusannya untuk melakukan crossing, sampai crossingnya lebih ke sana, dan Jenner lagi-lagi menunjukkan pengambilan keputusan yang tepat. Itu waktu nonton pertandingan itu gue bilang, sekarang cross. Kalau lo tunggu lagi balik, orang udah pada balik. Karena kita ada banyak orang di dalam kotak penalti. Pas banget momennya untuk melakukan cross. Dan betul keputusannya cross. Lempar dulu bola ke dalam kotak penalti. Pasti ada teman lo di situ, bener. Tak, gol. Dan Ragnar begitu tenang, bisa mencetak gol. Bukan striker nomor 9, tapi selalu bisa membuktikan dirinya begitu tenang depan gawang. Iya, berbicara soal Bahrain memang banyak perubahan ya dibandingkan 2 pertandingan pertama mereka. Tapi menurut saya yang nggak berubah adalah sikap mereka untuk mengulur-ngulur waktu itu tetap nggak berubah menurut saya. Dari lawan Australia ketika mereka menang 1-0 pun mereka juga melakukan hal yang sama, dan menurut saya itu tidak mengherankan sejak mereka punya pemain spesialis bola mati seperti pertandingan tadi ya, kita dihukum lewat gol set piece free kick yang begitu luar biasa. Saya rasa kipernya siapapun itu tidak bisa menyelamatkan gol itu menurut saya, dan saya bilang memang kalau Hernando, itu out of this world mas golnya itu mas. Jadi itu mungkin sesuatu jadi pelajaran bagi kita ya untuk bisa mengantisipasi pemain-pemain yang seperti ini yang punya kecenderungan sentuhan sedikit apapun akan dimanfaatkan untuk mengulur-ngulur waktu atau untuk guling-guling. Bahkan tadi netizen juga banyak menyebut El guling-guling ya untuk pertandingan tadi. Banyak banget pertandingan tadi karena memang itu sudah dilakukan oleh mereka ketika berhadapan dengan Australia yang mengantarkan mereka untuk kemenangan, dan bukan tidak mungkin mereka ngelakuin hal itu untuk kedepannya juga menurut saya. Maksudnya tadi di akhir-akhir kita juga guling-guling aja ya. Ikutan guling-guling juga buat ngulur waktu. Nah, ngomong-ngomong soal Eleanor Reynders, tadi kan Max Gilchrist emang kita tahu dari awal udah dimainkan. Cuman kalau Reynders ini kan baru dimainkan di babak kedua, tadi menggantikan Sandy Walsh. Kenapa dia baru dimainkan di babak kedua dan gimana tadi performanya? Mungkin kalau di babak pertama yang nggak terlalu kelihatan perannya memang Sandy Walsh ya. Terutama ketika mungkin dia dibutuhkan untuk nyerang. Cuman kan harus kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Bahrain membuat emang sayap kita nggak berani untuk maju. Bahaya kalau untuk maju. Makanya Verdong kan sama sekali nggak naik. Bola tuh semuanya dipegang sama tengah sama depan gitu. Sementara belakang betul-betul fokus pada lini pertahanan. Karena begitu agresif kan pemain-pemain Bahrain untuk ketika melakukan transisi bisa unggul 4 lawan 3. Berapa kali mereka unggul tuh sangat berbahaya kalau mereka berani untuk maju atau agresif menyisir kedua sisi lapangan. Makanya mungkin di babak kedua harapannya mungkin Reinders dengan kemampuan dia mendribble bola dari sisi lapangan, dengan seringnya dia main di posisi flank kanan, mungkin itu yang diinginkan oleh Sintayong untuk menambah daya gedor, untuk menambah progression bola ke depan untuk bisa menciptakan peluang gitu. Tapi ya lagi-lagi Bahrain pun ketika memasukkan babak kedua pemain-pemain sayap yang cepat kan membuat dia nggak bisa leluasa juga untuk maju. Jadi belum terlihat secara maksimal peran yang dimainkan oleh Reinders. Ya mungkin di next game lawan China, gue harap dia akan menunjukkan performance terbaiknya. Walaupun mungkin nggak jelek juga tadi permainannya, tapi
masih bisa lebih bagus. Betul sekali, dan Reinders sendiri kan di episode minggu lalu saya bilang lebih mungkin Malik Rizaldi start duluan sepertinya dibandingkan oleh Eliano Reinders, dan pertandingan tadi menunjukkan Malik Rizaldi duluan dan Reinders dikasih kesempatan di babak kedua, dan menurut saya sepakat sama Mas Aryo, belum bisa terlalu kita nilai bagaimana karena di babak kedua sendiri peran dia tercover dengan cukup bagus juga dengan hadirnya Rizky Ridho ya. Di babak kedua dia masuk juga mampu mengcover area kanan dengan baik. Dan saya rasa ini format lini belakang yang sangat tepat untuk bisa melindungi pemain-pemain seperti Eliano Reinders yang memiliki kecepatan, memiliki kenyamanan untuk menguasai bola. Namun dalam beberapa kondisi di pertandingan tadi, khususnya di 45 menit ketika dia masuk di babak kedua, memang bola-bola duel tampaknya menjadi kesulitan ya bagi dia ya. Karena mengingat postur dia bukanlah pemain yang jangkung, memiliki postur yang tinggi. Jadi menurut saya harus bisa dilindungi dari aspek itu. Karena bola-bola duel kerap kali bisa dimanfaatkan oleh lawan tentunya. Tadi Mas Sabto udah sempat mention soal ada beberapa pemain yang terlihat nggak nyaman di posisinya gitu ya. Salah satunya mungkin Jesus. Apakah itu alasan kenapa akhirnya Rizky Ridho ngisi posisi left center back? Ya, sebetulnya kan Itses tuh bisa juga main di kiri, bisa juga main di kanan. Di Venezia berapa kali pun dia main di posisi kanan gitu. Jadi sebetulnya dia nyaman-nyaman aja sebetulnya dia main di posisi mana gitu. Cuman mungkin ada perubahan yang dibutuhkan dengan menarik Jordi Amat. Tapi di posisi yang menuntut seorang center back yang lebih firm posisinya dan berapa kali menunjukkan kualitasnya seperti itu, makanya Itses balik lagi dikasih di posisi center back gitu. Sementara Ridho di Persija pun sering main di posisi center back kanan gitu. Jadi kiri. Jadi ya wajar ketika tadi Rizky Ridho yang dimainkan di posisi itu, Itses balik lagi ke posisi normalnya, memainkan posisi di center back, sehingga ya dimanapun dia main ya dia tetaplah seorang Itses, seorang commanding defender di belakang yang tetap bisa tampil maksimal di posisi manapun dia bermain. Dan walaupun tadi ada Jesus, dia tetap jadi kapten ya, walaupun ada Jordi Amat masuk, tetap jadi kapten. Ya, memang diharapkan pemain seperti Jay Itzes ini ya praktis. Sejak Jay Itzes bergabung dengan timnas Indonesia, kita belum pernah mengalami yang namanya kekalahan ketika ada Jay Itzes di sana. Menurut saya dia memang pemain yang bisa mengangkat level kita sangat tinggi. Dan tadi kompatriotnya yaitu Max Hilgers, walaupun 30 menit pertama kita sepakat dia tidak terlalu maksimal, tapi praktis setelah itu juga memiliki peran yang sangat penting menurut saya. Max Hilgers dari segi duel, dari segi dia membaca arah bola akan kemana, benar-benar interceptnya juga membaca bola sangat cerdik, dan menurut saya ini akan jadi kita akan melihat dia performanya lebih bagus lagi ketika berhadapan dengan China nanti, harapan saya. Dan kayaknya di pertandingan tadi kayaknya ada yang membuktikan nih bahwa ternyata dirinya nggak kelemar-kelemar. Yes, ini dia nih top. Keren. Setuju berarti ya dia man of the match malam hari ini Lafayette. Gimana performanya Mas Sabtu dan Rizal? Karena kan sering lah selama ini cukup diragukan gitu kan sebagai striker. Yang orang ributin kan striker kok nggak nyetak gol sih? Dibuktiin sama dia bisa nyetak gol. Dan golnya selalu placing. Lawan Korea Selatan waktu itu, bolanya melenting masuk ke pojok kanan gitu. Tadi juga seperti itu kan. Dia menunjukkan kualitasnya untuk melakukan sebuah placing tanpa bisa diantisipasi oleh kiper Bahrain. Hanya momen seperti itulah yang dibutuhkan oleh strike untuk mendapatkan gol. Dan dia mendapatkan momen itu. Tapi sebelum terjadinya gol itu, peran dia sebagai seorang yang bisa ngebuka ruang pun dijalankan. Gol pertama juga kan lahirnya dari dia juga. Ketika berapa kali dia berani giring bola, akhirnya kan bertukar dengan Ragnar ya. Ragnar lebih ke tengah, sementara Rafael Strijk lebih nyisir ke posisi kiri. Ini kan pemain yang bisa buka ruang, bisa nge-stretch lini pertahanan lawan, dribblingnya dan akselerasinya cukup bagus. Walaupun kita mungkin merindukan sosok Witan dan Marcelino ya. Kadang-kadang perlu juga nih pemain-pemain kayak gitu untuk bisa nusuk-nusuk ke dalam ya. Tapi ternyata Strijk punya kemampuan untuk itu. Tadi saya bilang gol pertama lahir karena hustle yang dibuat di depan gawang lawan, melakukan crossing. Crossingnya tidak bisa disambut, tapi akhirnya menjadi gol lewat umpan dari Irfan Jenner. Jadi secara overall dari sekian pemain yang mungkin nggak ada yang outstanding banget ya. Kita nggak bisa memilih salah satu pemain yang paling outstanding sepanjang pertandingan. Tapi kalau harus memilih pemain terbaik, ya saya melihatnya Rafael Strijk sih. Ya, Rafael Strijk selain aspek mencetak golnya juga saya melihat di pertandingan kali ini dibandingkan pertandingan Arab Saudi dan juga Australia, dia lebih sulit untuk direbut ya bolanya. Dia lebih kuat untuk menguasai bola di pertandingan kali ini, dan saya melihat ada perkembangan yang begitu signifikan. Dan ini menjadi sekaligus gol perdananya di level senior ya Mas Aryo ya. Ini sebuah gol yang sangat luar biasa. Dan tadi dia juga di sebelum pencetak gol juga ada peran Marcelino juga sebelum terjadinya gol melakukan take-ons. Ini dua pemain yang kerap kali dikritik dalam beberapa pekan terakhir, Marcelino Ferdinand dan juga Rafael Strijk. Namun di pertandingan tadi menurut saya mereka mampu membuktikan kalau mereka masih sangat bisa berkembang menurut saya.
Mas Anto dan Rizal, apa evaluasi yang paling dibutuhkan di laga Indonesia melawan Bahrain tadi? Apakah kita masih bisa berada di peringkat 2 walaupun tadi cuma sebentar banget ya kita di peringkat 2-nya? Sempat mengalami ya peringkat 2 tadi Iya, ya. tapi kan sempat mengalami. Kayak lari, udah garis finish, kesandung gitu ya. Iya, itu kayak tadi lagi terbang, Gitu. lagi aduh Iya. di atas nih. Emang nggak boleh ternyata ya. Kalau saya pribadi melihat permainan lebih dewasa ya. Tim Oke. kita bisa keluar dari tekanan, bisa mengubah game di saat pertandingan. In-game management Sintayong yang luar biasa akhirnya membuahkan kita bisa unggul. Ya. Sampai ke menit 98. Yes. Oh, lagi-lagi. Yang saya sayangkan dari apapun kontroversi yang lahir dari jumlah menit yang akhirnya menjadi 99 dari plus 6 yang harusnya Iya. menjadi additional time, tapi saya tetap menyoroti fokus yang hilang. Sayang sekali. Maksudnya itu kalau bola sampai dibuang dari corner itu, udah pasti ditiup. Selesai. Wasit udah pasti akan meniup peluit itu. Dan saya yakin karena selama ini Bahrain punya begitu banyak corner, di babak pertama banyak sekali corner, tapi bisa dibuang dengan Iya. mudah oleh Iya. pemain kita. Makanya saya bilang, aduh corner, ya udahlah tinggal dibuang. Saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi kenapa di detik-detik krusial itu mungkin udah nyaman dengan saling percaya sama antara lain, pasti ada yang akan ngebuang. Mungkin Itses nanti Iya. ngebuang, nanti Hilgers akan ngebuang, nanti Rido misalnya akan ngebuang, sampai akhirnya gak ada yang loncat. Sementara lagi-lagi pemain Bahrain nomor 8 yang tendangan Wow. bebas Set ya, piece Itu. luar specialist. biasa itu mendapatkan sebuah sundulan. Sampai Ragnar ada 2 orang yang misalnya satu pemain nggak bisa Iya. nyamber, di belakangnya dia udah bisa Bisa nyamber lagi gitu. Jadi ya koordinasi yang begitu solid sepanjang permainan, di menit-menit atau detik-detik krusial justru sayang sekali fokusnya hilang. Mungkin itu yang menjadi satu-satunya evaluasi. Terlepas dari shaky start, Iya. tapi kan Iya. bisa direparasi langsung gitu. Tapi kalau fokus, yaitu betul-betul menjadi kesalahan kolektif satu tim gitu. Oke. Aduh sayang sekali gitu, maksudnya tinggal Dikit lagi. udah Aduh. 1 detik bahkan itu bola Pasti, kalau iya. dibuang itu udah pasti akan ditiup sama wasitnya. Kalau saya pribadi ngelihatnya ya, tambahan 6 menit dengan beberapa pelanggaran yang terjadi dalam tempo 6 menit itu, 98 masih make sense lah. 97, 98 itu memang iyalah nggak apa-apa. Masih dalam koridor oke lah seperti itu gitu. Tapi ya begitu fokus itu hilang, yang sangat saya sayangkan sih. Kita harusnya bisa dapat 3 poin, tapi harus puas dengan 1 poin, which is still good. Yes. Kita main tandang loh. Yap. Jangan langsung membabi buta semua ini karena wasit, Ya. tapi jangan lupa juga fokus oleh pemain-pemain kita yang sempat hilang di detik-detik terakhir. Mungkin soal perspektif sih Mas ya. Kalau di pertandingan tadi kita 2 samanya, keadaannya kebalik gitu. Kita di menit terakhir yang dapat gol 2 sama, mungkin kita akan sangat happy dapat poin dari kandang Iya, Bahrain. iya. Tapi tadi Yes. situasinya kita kebobolan last kick of the game, benar-benar tendangan terakhir yang itu sangat menyakitkan. Tapi kalau ngomongin soal evaluasi, tadi Mas Aryo 1, saya punya 2 gitu kalau dari evaluasinya. Yang pertama ya jelas soal switch off. Kita udah menunjukkan di kualifikasi ronde ketiga gini, switch off sekecil apapun, margin of error-nya terlalu kecil untuk bisa tim-tim lain bisa manfaatkan. Jadi menurut saya nggak boleh hal seperti itu dilakukan lagi. Dan yang kedua, dari segi klinikal, dari segi counter attack. Karena di pertandingan Arab Saudi dan juga lawan Australia, Transisi masih transisi menjadi. menyerang kita banyak banget sebenarnya kesempatan untuk melakukan counter attack dan bisa kill the game. Lawan Australia itu terjadi, lawan Arab Saudi itu terjadi, dan di pertandingan tadi saya melihat hal itu masih terjadi dari segi transisi menyerang. Apalagi kita ada situasi tadi menang jumlah ya sebenarnya 3 lawan 1, tapi bolanya nyangkut di pemain terakhir tersebut. Jadi menurut saya transisi untuk menyerang dari situasi bertahan ke menyerang itu masih menjadi PR bagi skuad asuhan Sintayong, dan saya rasa gol-gol juga seharusnya bisa lahir dari situasi seperti itu tentunya. Jadi transisi dan juga Fokus fokus bermain. Jadi sampai akhir titik Yes. akhir Yes. harus fokus ya. Ngomong-ngomong fokus sampai akhir, ini salah satu pembahasan yang mungkin krusial dan paling ditunggu-tunggu juga ya, mengenai wasit. Wow, ini wasitnya luar biasa banget. Tapi emang itu apa yang terjadi sih Mas Anto dan Rizal? Kenapa yang harusnya kita cuma 6 menit dan kita lihat selama 6 menit itu juga nggak banyak injury Iya. time, yang tadinya pemain Bahrain banyak berjatuhan, di menit-menit itu nggak berjatuhan sama Yap. sekali. Kenapa bisa sampai menit ke 99 nggak ditiup-tiup juga? Iya, karena masih di area play sebetulnya yang sepanjang plus 2-nya itu kan masih di area Oke. permainan gitu kan. Makanya kenapa dia nggak tiup, masih memberikan mungkin last chance untuk Bahrain. Ya apapun itu
bisa terjadi buat kita, bisa terjadi buat lawan. Dan sepanjang permainan, kalau kita mau bilang jujur, kita bilang adil, wasitnya cukup fair. Sepanjang 90 minutes ya. Kita bicara pelanggaran yang tepat untuk kita, pelanggaran yang tepat untuk lawan, kartu-kartu yang dia keluarkan pun cukup bisa dipertanggungjawabkan, sehingga yang kita khawatirkan tadinya, wasitnya asal Arab nih, asal Jazirah Arab lah gitu, pasti akan gini-gini. Nggak terjadi kok sebetulnya, dia cukup fair memimpin pertandingan gitu. Cuman ya balik lagi, +6, kalau saya tadi bilang, 2 menit di dalam area play, dan beberapa kali ada pelanggaran sih memang. Jadi saya bilang, aduh, tambah 97, 98 lah ini habis. Tadi saya melihatnya seperti itu gitu, 98 habis. Wah, corner lagi. Tapi corner biasa bisa dibuang kok sama pemain kita gitu. Jadi saya lebih melihat ke porsi fokus tadi. Wasit ya ada aja hal-hal yang menguntungkan kita pun kita lawan waktu itu kita lawan Korea Selatan ya. Sempat ya. Yang adu penalti diulang yang harusnya kita udah kalah di situ, tapi kan beberapa keputusan yang menguntungkan kita kok kita nggak menghitungkan wasit gitu kan. Kita harus proporsional lah melihatnya. Ya walaupun sakit lah. Banget Mas. Gila udah tinggal kayak Sakit gitu banget. sakit banget, tapi nggak separah itu sih. Sakit saya. itu di sini Sakit Mas Sabto. Banget. Tapi kita akan balas melawan China. Yes. Ingat ini partai tandang. Jadi kita dapat 1 poin, itu sudah sebuah hal yang positif. Iya, terlebih pertandingan 2 awal kita itu lawannya langganan Piala Dunia ya, Arab Saudi dan juga Australia. Itu kita seri aja udah bagus sebenarnya. Dan pertandingan kali ini 3 poin dari 3 game bukanlah hasil yang buruk-buruk banget. Tapi kalau ngomongin soal dari mana tuh lahirnya 2 menit yang dikasih oleh wasit itu, ya kita harus mengingat juga sebenarnya ada situasi free kick berbahaya di menit terakhir ya. Yang dimana pemain nomor 8 itu lagi-lagi mengambil set piece tersebut, beruntungnya masih off target. Namun saya rasa itu berkontribusi ditambahnya 22 menit itu lahir dari situasi pelanggaran yang dari Witan tadi seingat saya ada pelanggaran di sana ya. Kakinya naik terus bolanya ditahan di atas gitu kan. Iya, dan itu kan juga nggak langsung restart permainan kan, ada diskusi dulu dari wasit dan juga dari para pemain. Jadi menurut saya lahirnya 2 menit dari mana ya, dari pelanggaran-pelanggaran sendiri yang kita buat di area kita sendiri tentunya. Ya, dan hopefully kita bisa balas itu semua nanti di laga saat melawan China tanggal 15 nanti. Thank you so much Mas Sabto. Thank you Rizal. Thank you Kanela. Teman Alar gimana? Bisa tentunya kasih komentar-komentar kalian mengenai permainannya atau mengenai wasitnya juga boleh. Tapi ingat jangan membabi buta ya, karena mungkin asalnya memang dari alasan-alasan seperti Mas Sabto dan Rizal bilang tadi. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube channel Alar TV. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Indonesia keren!